Mari kita sekarang buka sama-sama dalam kitab Rut, saudara. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab ini ya. Rut, tema pada siang hari ini adalah harga sebuah kesetiaan ya. Saudara, kitab Rut ini berbicara tentang itu, salah satunya. Ya, kita mau lihat saudara tentang dua dari menantu dari Naomi ini, yaitu Rut dan Orpa. Ya, saudara lihat di pasal pertama, ya di Rut pasal pertama, ayat yang kita mau lihat dulu saudara, ya kan. Naomi suruh mereka pulang. Ayat 7 saudara, ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, ya Naomi berkata kepada kedua menantunya, pergilah, ya pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang telah meninggal itu dan kepadaku. Maksudnya kepada suami mereka masing-masing. Kita tahu cerita ini ya, mereka oleh karena kekeringan atau musim kelaparan yang terjadi di Bethlehem waktu itu ya, di tempat tinggal dari Naomi dan Elimelech saudara, lalu mereka pergi cari makan ya, mereka pergi cari penghidupan yang baru dan mereka sampai ke tanah, dikatakan di sana adalah tanah Moab ya, atau negara Yordania kalau sekarang ya, nyebrang begitu saudara. Nah, padahal hari itu Tuhan berkata kepada mereka, ini kan terjadi di zaman hakim-hakim, itu berhubungan saudara ya, kalau itu di kitab hakim-hakim ya. Nah, Tuhan berkata kepada umat Israel pada waktu itu, ya bertahanlah di masa-masa kering ini, ya bertahanlah dalam musim kelaparan ini, jangan pergi, jangan menyimpang ke bangsa lain. Ya, itu pesan Tuhan secara umum waktu itu ya kepada bangsa Israel. Ya, tetapi tetap ada saja orang-orang yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, bukan apa saudara? Karena desakan perut. Ya kan? Desakan ekonomi saudara. Karena memang mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Kekeringan melanda di Bethlehem itu. Kekeringan melanda di Israel saudara. Orang kan harus hidup. Pikiran berkata begitu, betul ya Bapak Ibu ya? Orang kan harus hidup. Maka apapun harus dilakukan supaya untuk bertahan hidup. Kadangkala memang suara Tuhan, panggilan Tuhan atau suara Tuhan itu kadangkala diuji di dalam situasi-situasi kehidupan yang sedang kita alami, yang sedang diizinkan Tuhan untuk dialami. Tidak Elimelech pun dengan Naomi juga mengalami hal yang sama. Ya, mereka bergumul dengan situasi yang sedang terjadi. Lalu di tengah pergumulan itu, ya, saya percaya itu pergumulan yang berat, saudara. Itu pergumulan yang tidak ringan. Karena ini berbicara mengenai kelangsungan hidup. Ya, ini bukan masalah seminggu 2 minggu. Lo nggak tahu loh kapan kelaparan itu akan selesai. Ya, kapan musim kelaparan itu akan selesai. Iya kalau setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun, kita sama-sama tidak tahu kan? Ya, kita tidak tahu. Hari ini mungkin orang bisa prediksi, kemarin waktu kita pandemi, bisa diprediksi sekalipun mungkin nggak selalu pas dengan kenyataannya, ya. Ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun saudara, ya. Sekarang bisa diprediksi, ilmu sudah maju, hari itu enggak tahu. Tidak ada kepastian. Segala sesuatu enggak ada kepastian. Ini kan susah, betul ya? Ini kan sulit saudara. Karena manusia tidak suka dengan sesuatu yang enggak pasti. Kita tuh ingin semuanya yang pasti aja. Ya. Sesuatu yang tidak pasti itu membuat kita itu kayak gambling gitu loh. Ya kan? Kayak kita tuh berjudi. Seolah-olah Tuhan tuh ngajak judi. Bukan Tuhan ngajak judi betulan ya. Seolah-olah. Ya. Mana sampai kapan? Enggak tahu. Ya, hari itu berdoa pun seolah-olah tidak ada jawaban. Musim kering. Bagaimana ini?
Orang serohani-rohaninya seorang bisa saja saudara akan mengambil keputusan yang salah. Itu namanya Elimelech. Elimelech itu artinya apa saudara? Tuhan itu rajaku. Orang yang betul-betul mentuhankan, menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya pun dalam satu titik itu bisa ambil keputusan yang salah. Semua orang yang Anda anggap rohani pun tetap manusia biasa. Manusia biasa bisa ambil keputusan yang salah. Jadi jangan terlalu menilai tinggi, terlalu tinggi maksudnya. Ya kan? Seseorang yang Anda anggap rohani. Karena orang yang rohani pun tetap manusia biasa. Bisa ambil keputusan yang salah, saudara. Ya, begitu loh. Ya. Nah, terbukti akhirnya mereka pergi ke Moab demi menyambung kehidupan karena di Moab tidak ada kelaparan, di Moab ada kelimpahan. Mereka ada di sana. Satu keluarga pergi, saudara. Ya, seolah-olah mereka diberkati. Seolah-olah, buktinya apa? Dapat 2 mantu di sana. Di dalam masa masa refuge mereka. Ya, mereka sebagai pengungsi kan. Mereka ngungsi di sana, tapi mereka dapat mantu kedua di sana. Tapi yang terjadi adalah apa kemudian saudara? Tuhan izinkan bahwa 2 anak mereka kemudian mati di sana. Elimelech dulu, Naomi kehilangan semuanya. Naomi kehilangan suami, Naomi kehilangan 2 anaknya saudara. Kelihatannya begitu tragis. Ya, tapi ini adalah sebuah cerminan bagi saudara dan saya. Kadangkala jalan-jalan shortcut atau jalan anak-anak sekarang bilangnya ini jalan ninja, saudara ya kan? Ya, jalan-jalan ninja yang sering kita ambil, yang kadang mungkin kita ambil belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tuh akan meluruskan kita kembali, kita tuh selalu akan diluruskan kembali kepada rencananya. Kita boleh menyimpang ke kanan ke kiri, tapi tangan Tuhan tuh akan terus meluruskan kita kembali. Meluruskan kita kembali. Dengan kematian Elimelech, dengan kematian Mahlon dan Kilion ini saudara, itu adalah cara Tuhan untuk memastikan kembali, menggiring kembali Naomi kembali kepada kehendak rencana Tuhan. Apakah pernikahan Mahlon dan Kilion dengan Orpa dan Rut itu sebuah kesalahan? Tidak. Justru itu adalah cara Tuhan, salah satu cara Tuhan yang misterius untuk membawa mereka kembali kepada rencananya, kepada kehendaknya. Amin, saudara? Iya loh. Ya, itu salah satu cara Tuhan. Kenapa saudara? Itu misteri, betul. Misteri memang. Bahwa ya kelahiran Kristus, jalur mesianik atau jalur Yesus Kristus itu ya tidak sepenuhnya darahnya secara manusia ya, kita bilang secara manusia ya. Itu tidak murni darahnya Yahudi Israel semuanya, ada Rut di sana. Rut itu nanti jadi saudara, jadi makconya Daud. Nanti kita lihat. Aneh ya, Tuhan pakai berbagai macam cara untuk meluruskan kita kembali. Naomi diingatkan untuk dia harus kembali setia dengan rencana yang Tuhan tetapkan. Bahwa Tuhan sudah berfirman, tinggallah di negeri ini, berlakulah setia, tinggallah di negeri ini. Ya, jangan menyimpang ke kanan kemari, karena ini hanya sementara. Masa-masa sulit itu hanya sementara. Ini manusia kadang memang tidak sabar dan ingin menggenapi semuanya dengan caranya sendiri. Semua tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat di sana, sekalipun mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mungkin, tapi kita bisa belajar karakter-karakter yang kelemahan-kelemahan karakter yang mereka punyai dalam kehidupan mereka. Kesalahan-kesalahan yang mereka buat dalam kehidupan mereka. Betul? Semua tokoh Alkitab kita bisa lihat dan kita bisa pelajari itu. Dan kemudian ketika Naomi setelah kehilangan semuanya, mau tidak mau, dia harus pulang kembali ke desa asalnya. Betul saudara? Ya kan? Mau nggak mau kan? Pulang kan? Ya buat apa? Di Moab nggak ada siapa-siapa kok. Dia nggak ada keluarga di sana saudara. Ya, mending dia pulang. Dia kembali jalan ke Bethlehem dengan 2 menantunya.
Tapi Naomi rupanya tahu, saudara, bahwa ini akan jadi sulit. Kehidupan akan jadi sulit bukan cuma buat dia, tapi buat dua menantunya. Mengapa? Karena mereka bukan orang Israel. Ini jadi masalah baru nanti. Dan karena Naomi tidak ingin kedua menantunya itu menderita, ya cukup dia saja menderita. Makanya Naomi, saudara, ya kan, dia disebut namanya bukan lagi Naomi. Naomi itu artinya pesta, festif, pesta, senang-senang, ya. Tapi namanya diubah kan, oleh orang-orang menyebutnya bukan lagi Naomi, tapi Mara. Mara itu apa? Pahit, saudara. Ya kan, Mara. Nah, saudara, lalu ngomonglah Naomi sama si Orpa dan Rut, sudah pulang aja kalian, masih muda kan. Ya sudahlah, kembali ke tempat ayah ibumu, menikah lagi, bangunlah keluarga lagi, kalian masih muda. Percuma ikut aku gak punya apa-apa. Kalian toh ikut aku loh, kalian akan didiskriminasi, betul kan? Kalian bukan orang Israel kan, kalian orang Moab. Nanti kalian akan dimusuhi, ya. Enggak akan ada yang mau sama kalian nanti. Kalian enggak akan bisa menikah kalau kalian ikut aku lagi. Pulanglah ke bangsamu, menikahlah lagi, bangunlah keluarga lagi. Saudara, baik ya nasihatnya ya. Karena Naomi memikirkan itu. Ya, dia memikirkan dampaknya apa yang terjadi ketika dua menantunya ini akan ikut. Mereka enggak mau. Saudara, Bapak Ibu jangan berpikir cuma Rut yang enggak mau. Orpa pun enggak mau loh. Awalnya enggak mau, nangis saudara. Ya kan, waduh luar biasa. Ya kan, ini adalah menantu idaman mertua ini. Dua-duanya ini ya. Ya, ada loh ya yang punya menantu seperti ini saudara. Cinta kepada mama mertuanya, bahkan mungkin melebihi cinta anaknya sendiri. Ya, halo? Menantu-menantu di sini? Amin atau amin? Amin atau amsyong? Nah ini saudara ya, ya ini biarlah jadi cerminan untuk kita ya. Kita belajar ya saudara ya. Nah mereka semua nangis dua-duanya, nggak mau kamu mau ikut denganmu. Ya kan, Naomi mikirkan mereka juga mikirkan Naomi. Loh kamu seorang diri, kamu sudah tua. Kalau kamu pulang ke Bethlehem ke tempat asalmu, lalu kamu itu gimana hidupnya? Keluarga dekat sudah nggak punya, yang punya keluarga aja. Jauh itu kamu kan tetap beda. Ya, memang namanya Mara itu, pahit. Barang siapa yang keluar dari kehendak Tuhan, biasanya, ini bukan apa-apa ya, tapi biasanya, ya biasanya Tuhan akan izinkan hal-hal yang pahit malah terjadi. Betul Bapak Ibu? Kelihatannya enak tapi pahit. Betul loh. Ya. Nah, saudara, lalu kemudian setelah didesak, saling desak-desaan gitu saudara ya, sambil mungkin pegang tiang, sambil nyanyi, saudara kan ya, nangis-nangisan sambil nyanyi gitu ya. Nah saudara, kemudian Naomi bilang apa? Ya, sudahlah pulang. Lalu kemudian dengan berat hati, Orpa itu akhirnya mengundurkan diri pulang. Dia menuruti nasihat dari mertuanya ini. Enggak salah tuh saudara, itu sangat logis banget, betul? Sangat logis kok, sangat logis. Saya percaya kalau kita ada hari itu, kita semuanya akan jadi Orpa, kita enggak akan jadi Rut kok. Sangat logis. Ya, dia tidak lari meninggalkan Naomi, tapi dia menuruti nasihat dari mertuanya ini. Dia pulang saudara. Lalu tinggal Rut. Ya, kenapa kamu enggak pulang tuh, lihat kakak iparmu. Ya, dia sudah pulang, kembalilah, pulanglah ke bangsamu. Enggak ada faedahnya ikut aku, enggak ada gunanya. Aku enggak punya apa-apa. Tapi ini yang kemudian Rut katakan saudara. Dan dari sini kita bisa belajar tentang arti atau makna harga sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Ya, yang diperlihatkan Rut, dan Tuhan menghargai ini saudara. Padahal apa? Rut itu bukan orang Israel, tapi Allah Israel itu menghargai apa yang Rut katakan. Bahkan di antara orang Israel hari itu tidak ada yang bisa dan sanggup ngomong seperti apa yang Rut katakan. That's why Rut itu terpilih, wanita yang terpilih. Sekalipun dia bukan orang Israel, karena Tuhan itu tidak ngurus masalah suku bangsa. Halo? Tuhan itu ciptakan semuanya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Lihat, ya kita bisa lihat di sini saudara. Apa yang Rut katakan? Ayat yang
Ya, ayat yang sebentar. Nah ini dia, ayat yang ke-16 saudara. Lihat ya, Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Ya, jangan desak aku lagi. Ini main keras saudara, keras-kerasan ini ya. Nah, karena ini yang kemudian dia katakan, kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan ini yang Orpa tidak bisa. Ini yang Orpa enggak bisa. Menemani Naomi bisa. Tapi kalimat terakhir itulah yang membuat perbedaan antara Orpa dan Rut. Bangsamulah, Allah mula, orang Moab itu menyembah berhala. Dan itu jaminan keamanan, juga jaminan warisan. Jaminan hidup enak. Bapak Ibu, Rut itu kok berani ngomong seperti itu? Bangsa mula bangsaku, artinya dia melepaskan kewarganegaraan Moabnya. Itu enggak mudah, saudara. Kayak saudara hari ini loh. Contoh, ya kan, dengan Rut ngomong seperti itu, dia tuh ngerobek kakaknya, ngerobek KTP-nya, ngerobek pasportnya, semua dirobek. Aku bukan lagi WNI. Berani seperti itu, saudara? Halo? Oh, urusan jadi susah. Betul nggak? Susah. Ini Rut berani. Seolah-olah kalau saya analogikan hari ini ya, dia ngomong bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Dengan berkata seperti itu, Rut sudah membuka hatinya untuk menerima Allah Israel itu, saudara. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah perbedaan. Ya, Rut mengambil harga yang mahal untuk sebuah kesetiaan tanpa sebuah jaminan. Halo? Waduh, ini enggak mudah loh, saudara. Ya. Rut mengambil resiko yang besar tanpa sebuah jaminan. Tanpa jaminan apa? Apa yang mau dijamin? Naomi janda miskin kok. Apa yang mau dijamin? Enggak ada. Tapi ketika Rut lakukan itu, seolah-olah Tuhan berkata kepada Rut, akulah jaminanmu. Amin, saudara. Saudara, harga sebuah kesetiaan buat kita adalah jaminannya adalah Tuhan sendiri. Mata Tuhan melihat, dia adalah jaminan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, itu harga yang harus dibayar Rut untuk sebuah level kesetiaan yang berbeda. Kesetiaan itu banyak modelnya, banyak levelnya. Roh Kudus akan bawa kita level demi level, tergantung kedewasaan iman kita, satu persatu. Amin, Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Pada level seperti ini sudah level tanpa jaminan. Dengan berkata seperti ini, Rut berkata, dan Tuhan berkata juga, engkaulah jaminanku. Karena aku membuang Allahku dan engkau sekarang menjadi Allahku. Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi Rut. Apa enak seperti itu? Enggak enak. Tuhan lo gak bisa dilihat. Halo? Betul? Ketika ngomong seperti itu, enggak ada jaminan, apa enak saudara? Enggak. Yang Rut lihat apa? Si janda miskin yang sudah tua ini, yang bentar lagi mungkin masuk tanah, ya kan? Dia lihat apa? Lihat Tuhan? Enggak. Mana Tuhan enggak bisa dilihat? Yang dia lihat adalah madesu. Masa depan suram. Iya. Loh, ke suatu bangsa asing, yang dimana bangsa itu adalah musuh dari bangsanya, saudara, dia sudah pasti pikirannya sudah hancur lah, ya kan? Dia pasti akan didiskriminasi, dia pasti akan dipinggirkan dan semuanya. Terbukti enggak? Terbukti. Terbukti. Tapi kalau Tuhan yang jadi jaminan, kalau Tuhan yang jadi jaminan hidupmu, saudara, rencana Tuhan itu pasti dia genapi di dalam apapun yang saudara alami. Amin. Terbukti. Begitu Rut sampai ke Israel, ke Bethlehem itu, saudara,
Ngapain dia? Ya, pergi ke ladang. Disuruh Naomi pergi ke ladang. Ngapain di ladang, saudara? Di sana dia orang asing kan? Ya, dia enggak boleh ambil berkas gandum. Ya, dia tuh nunggu apa? Sisa-sisanya. Pernah ke sentra beras di Surabaya ini atau di mana? Ya kan, mbok-mbok yang pinggir-pinggir itu nunggu apa, saudara? Nunggu yang sudah jatuh semua, betul? Ya, lalu diapakan sama mbok-mbok itu? Disapu semua. Campur kotoran enggak? Campur semua, betul? Tapi enggak apa-apa, kenapa dia lakukan itu? Karena itu makanan dia. Karena dengan itu dia bisa menyambung kehidupan. Sekalipun hanya makan nasi putih. Lauknya garam. Halo. Sama seperti itu Rut hari itu. Dia sapu semua. Sisa-sisa gandum itu dia sapu. Dia nggak bisa petik sendiri, nggak boleh. Ada hukumnya di hari itu. Dia sapu semuanya, kotor saudara, dia cuci. Ya kan? Dan dengan sisa-sisa itu, sisa-sisa gandum atau beras itu dia bawa pulang ke rumah. Dan dia menyambung hidup dengan cara seperti itu dengan Naomi berdua. Ngenes nggak? Ngenes ya? Miskin banget saudara, ngenes. Saudara, tapi kalau Tuhan adalah jaminan hidup saudara. Tuhan itu menghargai iman. Amin. Tuhan menghargai dan melihat iman saudara. Di masa-masa yang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Tuhan melihat itu saudara. Kalau hatimu terus berpaut kepadanya. Engkau terus belajar untuk mengandalkan dia. Belajar untuk menaruh iman dan harapmu kepada dia. Tuhan akan angkat tepat pada waktunya. Akan ada blessing in disguise. Akan ada hal-hal yang tidak pernah muncul dalam bayangan saudara, tapi itu adalah orkestrasi dari tangan Tuhan yang melakukan itu dalam hidup saudara. Rut ini jadi korban enggak dari pesuruh-pesuruh yang lain? Ya, karena yang lain sama-sama orang Yahudi dapat prioritas, betul? Ya, Rut bukan orang Yahudi kan, bukan orang Israel kan? Dia orang Moab, kamu paling terakhir. Ya, sudah dapat sisa-sisa dari yang sisa. Ayo, apa enggak ngenes itu? Ya, saudara lihat seperti itu. Ya, orang bisa buat itu kepada Rut. Rut dijadikan korban dari sistem hari itu, sistem hukum hari itu, ya, sistem aturan hari itu. Saudara mungkin bisa jadi korban dari sistem kantor mungkin, sistem kerja atau apa, ya, atau dari orang mau buat ini dan itu. Saudara, tapi kalau Tuhan berpihak kepada, kalau saudara berpegang kepada dia, Tuhan itu tahu siapa kepunyaannya. Lihat ini. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Saya mau ngomong dengan saudara. Jangan salah artikan statement saya, tidak setiap orang Kristen itu kepunyaan Tuhan. Oh, semua kita dibeli oleh darah Yesus, ya. Semua kita milik Tuhan? Ya. Ya, kita sungguh-sungguh kita sudah terima Yesus, tadi kita perjamuan kudus semuanya, kita adalah milik Tuhan, kita anak Tuhan? Iya. Tapi saya mau ngomong dalam tanda kutip ini. Dalam tanda kutip. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Siapa yang hatinya meletot, siapa yang hatinya berpegang lurus. Dipinggirkan oleh yang lain. Ya, tapi kok ya aneh. Orang-orang yang dipinggirkan, orang yang sengaja dikorbankan seperti itu saudara, tetap mendapat favor dari Tuhan. Aneh. Suatu saat Rut lagi ngumpulkan bekas-bekas itu saudara, tiba-tiba si Boas muncul yang punya itu. Ternyata masih saudara jauhnya Naomi. Katakanlah ponakan jauh saudara. Saking jauhnya sampai enggak kambuh ya saudara ya. Enggak ada baunya sampai ya, karena terlalu jauh. Dia ada di sana, dia lihat semuanya pekerjaannya, dia lihat semuanya. Nah, ini kayak cerita Cinderella. Tiba-tiba dia lihat Rut. Ya kan? Tiba-tiba mungkin ada perasaan awal dengan Rut, tapi dia nggak tahu. Ya, lalu dia cari tahu siapa dia. Dia orang Moab. Aduh sudah,
ini melanggar hukum ini. Melanggar hukum agama, ya kan saudara? Ya, tapi dia adalah menantunya Naomi, masih kerabatmu, saudara. Sudahlah, percaya saya. Ya, manusia boleh mereka-reka apapun, bisa dihalangi apapun, tapi kalau itu adalah kehendak dan tangan Tuhan sendiri yang beracara, apapun akan disingkirkan oleh tangan Tuhan. Amin, saudara. Ruth hanya melihat saja orkestrasi tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, yang tadi ngomeli Ruth mulutnya diem semuanya, ya kan? Tiba-tiba kok nggak perlu ngambil yang kotor-kotor lagi. Tiba-tiba sudah disediakan, duh, ya kan? Ruth kan nggak tahu kan? Dianggap ini berkat Tuhan, betul nggak saudara? Dia nggak tahu kan? Padahal di balik itu Boas yang nyuruh kan saudara. Ini model PDKT zaman dulu ada di sini, gaya pacaran zaman dulu di sini saudara. Ya, tiba-tiba sudah disediakan sama Boas, dia suruh orang anunya ya. Ruth merasa beruntung, dia kan nggak tahu, oh ini berkat Tuhan, terima kasih Tuhan, aku nggak perlu susah-susah lagi kan, diambil, ya kan. Lalu kemudian Tuhan bekerja di balik layar, saudara. Boas kemudian atur semuanya dengan Naomi apa semua. Ada masalah lagi, ya kenapa? Karena yang berhak menikahi Ruth itu bukan Boas, ini hukum agama Israel kuno ya. Ada kerabat yang lebih dekat dengan Naomi yang lebih berhak untuk menikahi Ruth, bukan dia agak jauh, saudara, ya kan? Nah, ini gimana ini, ya kan? Tapi kemudian dia ngomong, Boas datengin si kerabat terdekat ini, ya, dia mau beli hak itu, kira-kira begitu, ya kan? Dia mau beli hak itu. Kenapa? Kalaupun kamu yang kalaupun kau yang menikahi dengan Ruth, ini akan jadi masalah. Kenapa? Dia bukan orang Israel. Oh, didendeni sama Boas, saudara, ya kan? Orang kalau sudah itu kreatif, saudara, ya kan ya. Kamu kalau punya anak, namamu tidak akan ada di sana, ya kan? Lalu kerabat dekatnya ini mikir, oh iya betul ya. Dan aku juga ngapain? Aku juga nggak mau seperti itu, nggak kenal juga. Dan ini orang asing buat apa? Ya kan? Lalu dia berikan hak itu kepada Boas, saudara. Ya, dan di hadapan Naomi, di hadapan semuanya itu, di hadapan penatua-penatua hari itu, dia mendeklarasikan bahwa dia hari itu menebus Ruth dengan menikahi Ruth. Bayangkan saudara, dari gembel jadi nyonya tanah. Dan tangan Tuhan bekerja di sana. Anak punya anak itu terjadi tuh, ya kan? Terjadi kan saudara? Terjadi. Itu ternyata jadi makconya Daud. Ruth itu makconya Daud. Ruth itu nenek buyutnya Daud. Tuhan pilih orang yang berani menaruh dia sebagai jaminan. Dipakai untuk maksud rencana yang indah, yang mulia. Dalam konteks Ruth, dia adalah nenek buyut Daud yang akan menurunkan garis sampai kepada Kristus. Dan kalau Anda baca Matius pasal pertama, di situ jelas ada nama Ruth di sana. Betul, saudara? Ada nama Rahab di sana. Coba kita lihat sebentar. Cara kerja Tuhan ini aneh-aneh. Matius 1, ayat 5. Salmon, bukan ikan salmon, saudara ya, ini nama orang. Oke. Matius 1 ayat 5, cerita Natal nih. Salmon mempunyai anak, Boas namanya, dari siapa? Rahab. Rahab siapa? Itu. Lacur Yeriko itu loh. Loh saudara lihat tangan Tuhan yang orkestrasi. Rahab yang bertobat itu juga, ya, dari latar belakang yang juga gelap, saudara, sebagai bukan cuma pelacur, banyak saudara. Ya, di Yeriko sana, kemudian dia masuk ke bilangan bangsa Israel. Ya kan, siapa yang mau terima Rahab? Enggak ada. Ya, reputasinya sebagai di dalam dunia gelap itu sudah terkenal Rahab ini. Enggak ada yang mau, saudara. Kemudian ketemulah dia dengan Salmon. Salmon mau menerima Rahab apa adanya oleh tangan Tuhan. Salmon sama Rahab menikah, punya anak namanya ya Boas yang punya tanah tadi itu loh.
Ternyata Rut menjadi menantunya Rahab. Rahab sama Naomi jadi besan. Lihat tangan Tuhan. Lihat tangan Tuhan yang atur semua itu. Dan diteruskanlah garis keturunan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak mudah untuk kita setia kepada Tuhan. Kalau Anda ngomong, oh gampang setia kepada Tuhan, omong kosong. Berarti Anda belum betul-betul mengalami pergumulan perjuangan mengikut Tuhan. Maka dari itu, ya, keselamatan itu gratis. Tapi saya mau katakan, ikut Tuhan itu enggak enak. Yang ngomong enak, saya doakan sebentar lagi mengalami, supaya Anda tahu bahwa ikut Tuhan itu sebetulnya enggak enak. Alkitab ngomong apa? Kalau kamu mau ikut aku, apa? Sangkal diri, bayar. Buat dulu anggaran biayanya, supaya kamu tahu harga apa yang harus kamu bayar. Saudara, kalau terus berkata atau punya pengharapan, ya, bahwa ikut Tuhan tuh akan enak, akan semuanya. Ada enaknya, iya. Tapi itu semua terselip di dalam sesuatu hal yang harus kita hadapi dari hari ke hari. Ikut Tuhan Yesus itu pikul salib, sangkal diri, bayar harganya. Di tengah-tengah itu memang ya ada enaknya, tapi itu bukanlah tujuannya. Amin. Bukan goalnya. Jadi kalau saudara injili seseorang, ayo ikut Yesus nanti hidupmu enak. Jangan heran, umur imannya pasti akan pendek. Kenapa? Saudara akan dianggap penipu. Mana aku ikut Yesus malah enggak enak hidupku. Kamu telah bohongi aku ya. Halo? Betul saudara? Nah, maka dari itu Yesus ngomong apa? Ketika aku datang untuk yang kedua kali, akankah aku menemukan apa? Iman di bumi. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena akan ada banyak orang Kristen yang murtad. Semoga tidak ada di antara kita. Di situ sudah tidak ada lagi pendeta yang bisa Anda mintai tolong doakan apa semua, itu urusan pribadi dengan Tuhan sudah. Tidak ada saudara. Halo? Ya, masih mau ikut Yesus? Masih saudara? Masih enggak enak? Itu harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Yesus. Maka dari itu, mari kita taruh Dia sebagai jaminan hidup kita. Di tengah-tengah kita sedang sangkal diri, di tengah-tengah kita sedang pikul salib, di tengah-tengah kita sedang bayar harga, di situ ada blessing in disguise, seperti yang Ruth alami tadi. Amin. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Kalau Anda menerima kebaikan Tuhan, kalau Anda menerima berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan imanmu, ingatlah itu bukan goal utama. Goalnya bukan itu. Goalnya adalah kehendak Tuhan yang tersempurna. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, oleh karena itu pastikan di momen Natal ini, menjelang Natal ini, kita semuanya set back kembali iman kita. Set ulang kembali iman kita sebelum kita masuk ke tahun 2025. Ya, selalu bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Amin. Lihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kacamata Tuhan, dalam perspektif yang lebih besar, lebih luas, bukan cuma hanya itu saja yang dilihat, saudara. Ya, berdoa sama Tuhan, tunjukkan kehendak, buat aku ngerti kehendak-Mu, buat aku ngerti rencana-Mu, tunjukkan kepadaku apa yang harus aku pelajari di sini, dalam segala hal yang kita alami. Amin saudara, itulah harga sebuah kesetiaan.